Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, baik yang ada di dalam Indonesia maupun di mancanegara, mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki dan membaguskan keadaan kita semua, baik lahir maupun batin. Begitu juga halnya dengan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang kelanjutan video-video berikutnya, yaitu masih seputar hewan kurban. Orang berkurban Idul Adha dan 3 hari sesudahnya, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13, berarti ada 4 hari. Idul Adha dan 3 hari sesudahnya itu sebut sebagai hari tasyrik. 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Di 4 hari itu orang masih boleh berkurban. Nah, jelasnya waktu untuk berkurban bagi orang Islam, tentu itu waktu kurban dimulainya setelah terbitnya matahari. Jelasnya setelah orang sudah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian disusul dengan khutbah Idul Adha, lalu bubar pulang ke rumah masing-masing. Nah, disitulah mulai waktu penyembelihan hewan kurban dimulai. Jadi dengan demikian, kalau ada orang ingin berkurban sebelum terbit matahari atau sebelum selesainya orang bubar sholat Idul Adha, maka kurbannya dianggap tidak sah, karena waktu kurban itu setelah bubaran sholat Idul Adha atau setelah terbitnya matahari. Dan hewan yang disembelih di luar waktunya itu sebut sebagai hewan sedekah biasa saja. Dapat pahalakah? Tentu dapat pahala, namanya orang sedekah. Tapi jelas pahalanya bukan pahala hewan kurban, karena dia berkurban atau menyembelih di luar waktunya atau sebelum waktunya. Jadi orang berkurban itu diawali dengan bubarnya orang sholat Idul Adha dan terus berlangsung sampai dengan hari ke-13, hari ke-13 Idul Adha atau hari ketiga tasyrik. Tanggal 10 Idul Adha, tanggal 11 hari tasyrik pertama, tanggal 12 hari tasyrik kedua, tanggal 13 itu hari tasyrik yang ketiga atau terakhir. Nah, di hari tasyrik yang terakhir ini sampai masuk waktu maghrib, beduk maghrib, maka sudah berakhirlah waktu untuk berkurban. Jadi diawali dengan terbitnya matahari di tanggal 10 Dzulhijjah dan diakhiri dengan terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. 4 hari. Bagaimana kalau umpama ada orang berkurban di malam hari? Di malam hari maka boleh sah berkurban di malam hari. Yang penting malam harinya itu bukan malam takbiran, tapi malam harinya itu pada malam yang ke-11, malam yang ke-12, dan malam yang ke-13. 3 malam itu masih boleh berkurban. Pendek kata masih dalam ruang lingkup 4 hari 3 malam. 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.
itu boleh berkurban. Jadi tidak mesti di siang hari, malam hari pun boleh. Nah, sekarang kita bicara tentang niat. Niat berkurban itu sebetulnya perlu diketahui bahwasanya niat berkorban dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu ada cukup dalam hati. Artinya ketika orang menyembelih hewan kurbannya itu dia tidak wajib membaca apa-apa. Tidak wajib membaca ini adalah hewan kurban saya atau ini adalah hewan kurbannya fulan bin fulan, itu gak wajib. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun, mazhab yang kita anut, orang ketika menyembelih, baik menyembelih ayam kah, menyembelih kambing kah, sapi, kerbau, onta kah, menyembelih hewan itu tidak wajib membaca apa-apa. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim pun itu hukumnya hanya sunnah saja, termasuk hewan kurban. Jadi kalau ada orang berkurban, entah itu nyembelih sendiri atau disembelih orang lain, maka itu tidak diwajibkan dengan niat. Kenapa? Karena niatnya itu ketika orang membawa hewan kurbannya ke masjid atau ke manapun atau di depan rumahnya sekalipun, dia itu ketika beli hewan kurban itu hatinya memang sudah ada niat untuk berkurban dengan hewan tersebut. Nah, niatan hati itulah yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memang dia beli kambing itu niatnya untuk dijadikan hewan kurban. Disitulah niatnya. Jadi enggak wajib ketika menyembelihnya itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, hadhihi udhiyah fulan bin fulan, ini adalah sembelihan fulan bin fulan. Itu enggak wajib. Cukup niatnya ketika tadi ketika membeli hewan kurban atau ketika membawa hewan kurban ke tempat penyembelihan. Disitulah sudah ada niat dalam hatinya bahwasanya hewan ini adalah hewan yang akan aku kurbankan lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini perlu dipahami oleh kita umat Islam bahwasanya dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu membaca niat ketika menyembelih hewan kurban itu tidaklah wajib. Bahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim pun ketika menyembelih itu tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah saja. Boleh baca bismillah, boleh tidak. Boleh baca niat ini adalah hewan kurban saya atau hewan kurban si Anu bin Anu, si Fulan bin Fulan. Boleh juga tidak membaca demikian. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i, dan sembelihan kurbannya tetap sah. Berbeda dengan pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali radhiyallahu anhu. Itu hukumnya wajib membaca niat, wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih hewan yang akan dipotong dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali. Tapi mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in itu tidak wajib membaca niat dalam berkurban atau dalam menyembelih hewan, baik itu hewan korban maupun hewan yang tidak untuk korban, cuma sunnah saja. Ini tentang niat kurban. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali video-video berikutnya masih mengenai tentang kurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.